Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zulekha Azahra. Saya dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peran umat Islam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peran umat Islam pada masa penjajahan dan kebangkitan nasional, dan yang kedua yaitu pada masa pasca penjajahan. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu peran umat Islam pada masa penjajahan dan kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan sendiri, penjajah sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan tujuan mencari rempah-rempah yang didagangkan di Indonesia. Namun dari dalam diri mereka muncul rasa ingin menguasai Indonesia sehingga mereka mulai menjajah Indonesia secara halus. Sehingga peran umat Islam terbagi menjadi beberapa tahap perjuangan, yaitu yang pertama Divide ad Impera dan yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Divide ad Impera sendiri adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi dengan tujuan mendapatkan kekuasaan dengan memecah wilayah-wilayah besar menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, sehingga mereka memiliki lebih banyak kekuasaan. Sedangkan pada masa kebangkitan nasional, para pemuda-pemuda yang belajar di luar negeri kembali ke Indonesia dengan rasa nasionalisme dan ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan sendiri, ada beberapa tokoh-tokoh Islam yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang akan saya jelaskan pada materi kali ini, seperti Pangeran Diponegoro dan juga Teku Umar. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Mustahar. Ada pula Perang Diponegoro yang dimulai pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegal Rejo. Saat itu, ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang sangat tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sehingga dalam pertempuran yang dilakukan Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai dengan 1826 selalu berakhir dengan kemenangan di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, semangat perang pasukan Diponegoro masih sangat tinggi. Yang kedua, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi. Dan yang ketiga, sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian akan selalu ditolak oleh Pangeran Diponegoro. Tokoh yang kedua yaitu Teku Umar yang dilahirkan di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Ia adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Pada saat itu, umurnya baru saja menginjak 19 tahun. Dalam perjuangannya, Teku Umar mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Hingga pada akhirnya, Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Hingga pada tanggal 10 Februari pada 1899 Masehi di Kedelok, Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangse Melobo. Namun, rencana ini terdengar oleh Belanda sehingga pasukan Teku Umar terkepung. Hingga pada saat itu, Teku Umar dinyatakan mati sebagai syuhada. Ada pula beberapa tokoh-tokoh kebangkitan nasional yang akan saya jelaskan seperti Hos Cokroaminoto dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Hos Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934. Ia merupakan pemimpin Serikat Dagang Islam.
Serikat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Serikat Islam dan menjadi suatu partai politik setelah mendapatkan badan hukum. Serikat Islam kemudian berkembang menjadi partai politik dengan keanggotaan yang tidak terbatas pada pedagang dan rakyat Jawa Madura saja. Kesuksesan Serikat Islam ini menjadikannya salah satu pelopor partai Islam yang sukses pada saat itu pada tahun 1929. Diusung sebagai Partai Serikat Islam Indonesia hingga menjadi peserta pemilu pertama pada tahun 1955. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwisi lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Sejak awal, Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871. Beliau salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan, pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad dikukuhkan dalam rapat para kiai yang disebut juga dengan resolusi jihad. Sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dan dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu juga, agar untuk mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dan juga sekutu. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, lahir di negeri Sungai Batang, Tanjung Raya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tanggal 17 Februari 1908, beliau meninggal di Jakarta pada umur yang ke-73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan juga pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Kemudian menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK) menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan, menentang kembalinya Belanda. Pada tahun 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan, Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada tahun 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. Seiring peralihan kekuasaan ke Soeharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia kemudian mendapat ruang pemerintah, mengisi jadwal tetap di ceramah di RRI dan TVRI, kemudian mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar. Dr. HC Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Pada 20 Oktober 1991, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presidennya. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan, yaitu yang pertama adalah membubarkan Departemen Penerang dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Pada tahun 2000, di pemisahan institusi TNI dan Polri, di mana saat Orde Baru kedua, institusi keamanan tersebut menjadi satu dengan nama ABRI. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum, namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada 30 Desember 2000, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, ia berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberikan izin pemberian nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya. Terakhir, Prof. Dr. Ing Bahrudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Meninggal di Jakarta pada umur 83, yang kita kenali sebagai B.J. Habibie atau Presiden Indonesia yang ketiga. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Volkoblom, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau yang kita kenali sebagai Merinstek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Merinstek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Merinstek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ISMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Maret 1998 dalam Kabinet Pembangunan ke-7 di bawah Presiden Soeharto. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi peran umat Islam dalam masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.